Jadi di sini kita akan membahas tentang dampak sosial informatika. Jadi di sini tuh kita akan mengambil satu kasus artis yang pasti kalian juga tahu sih, soalnya dia tiap masalah itu pasti selalu ada, selalu sama dia tuh diikut campurin. Tahu nggak sih kalian siapa? Tahu nggak? Tahu nggak? Siapa tuh? Siapa tuh? Tahu nggak? Siapa ya? Jadi nama artisnya ini Nikita Mirzani. Jadi menurut kalian tuh dia ini orangnya kayak mana sih? Kalau yang kita lihat di TV-TV tuh, menurut kalian tuh dia tuh orangnya gimana sebagai pandangan individu gitu, seorang perempuan melihat perempuan lain. Dari sisi negatifnya dulu deh, dari sisi negatifnya biar yang kita masih bilangnya berpikir dari sisi positifnya. Dari sisi negatifnya nih, kalian banyak ngeliat kasih dia nih kayak mana sih? Kalau dari pandangan kalian? Kalau menurut gue pribadi, kan gue kan sering ngeliat di TV, ya kayak di acara-acara dia kan banyak ya. Terus apa ya, kayak jujur nggak suka sama cara dia ngomong. Soalnya tuh seakan-akan dia tuh apa ya? Iya bener, ngegas terus tuh sombong, terus omongan dia tuh kayak nggak bisa terkontrol. Pokoknya kayak bener-bener orang yang ngomong nggak tahu sikon, berpendidikan. Kalau kata gue sih kayak gitu sih dia. Buruk, bad, so bad. Tapi guys, selain sisi negatifnya dia ini ya yang pasti selalu jadi hujatan orang-orang gitu. Tapi tetap ada fansnya dia yang membela dia, kayak melihat dia ini dari sisi baiknya. Jadi sisi baiknya nih kalau yang kalian tahu nih, yang menurut kalian pribadi nih kayak gimana sih? Nggak tahu, aku nggak pernah ngeliat sisi baiknya sih, karena sisi buruknya terus yang terlalu tertutup sehingga tidak guys, terlihat. Yes, menurut aku sendiri nih ya, aku pribadi nih, jadi kan seorang single parents nih, dia tuh kalau anak-anak yang misalkan diwawancarai gitu, anak-anaknya ini ngaku kok jujur bahwa ibunya ini seorang ibu yang baik kalau di rumah. Nah, yang mau gue tanyain itu, apakah anak-anaknya tahu kalau ibunya itu pernah prostitusi online? Kalau misalkan yang gue baca-baca nih ya, artikel-artikel yang gue baca itu anak-anaknya tahu kok, tapi mereka karena kayak menganggap ya itu ibu gue, mau gimana pun dia tetap ibu gue, jadi dia tuh anak-anaknya tetap memandang seorang ibu ini ibu yang baik karena telah membesarkan mereka berbeda tanpa suami, tanpa seorang bapak. Kira-kira itu anaknya berapa sih kok? Apa ya, dia apakah dengan alasan dia prostitusi online itu dia tuh nggak sanggup membiayai hidup anaknya sampai harus kerja kayak gitu kan? Bukannya dia tuh ada di dunia entertainment ya, harusnya kan apa ya, uangnya cukup kan, dia kan artis, terus dia kenapa harus? Kalau menurut gue, kalau misalkan yang gue tahu nih ya, gue pernah baca-baca itu dia tuh katanya ngelakuin kayak gitu ya emang itu pekerjaannya dia, ada pekerjaan dia. Terus dia juga tuh ngelakuinnya tuh bukan tanpa sebab ya, karena dia juga mau ngehidupin 4 guys anaknya, jadi dia tuh harus benar-benar ngehidupin anak-anaknya itu, begitu guys. Tapi kan dia kan sebelumnya kan dia memang udah bermasalah ya, cuma karena sikap dia sendiri akhirnya tuh kayak banyak banget dunia entertainment yang nggak mau nerima dia lagi gitu. Jadi dia kekurangan duit itu kan ya karena ulah dia sendiri gitu loh, ulah yang buruk, tapi malah nyari pekerjaan yang lebih buruk lagi. Harusnya dia memperbaiki diri, bukan malah memperburuk. Kan nggak jelas banget. Sebenarnya dari yang banyak sisi negatifnya ini, ada pro kontranya, ada di artis ini tuh ya. Dia juga tuh punya bakat untuk main film. Main filmnya tuh bagus loh, beneran. Swear. Ngomong-ngomong, dia mau main film apa? Terus perannya apa tuh? Jangan-jangan Biasanya perannya tuh pembantu ya lagi. perannya dia tuh biasanya karena mukanya, ya karena pembawaannya dia yang ya antagonis gitu, jadi dia peran antagonis. Tapi bagus Tapi tahu sesuai sama perannya. sifatnya. Jadi tapi kita selain memang dia ada sisi negatifnya itu, kita tetap harus melihat seseorang dari sisi positifnya. Jadi ya biarkan dia untuk hidup sesuai jalannya dia, pilihannya dia, karena kan tiap orang-orang tuh punya pilihan hidup masing-masing gitu guys. Tapi kalau sampai sekarang dia nggak ada tobat-tobatnya, ya heran.
Udah. Oke, sudah ya. Cukup. Sampai di sini. Mari kita akhiri podcast kita kali ini. Uh, See you, bye bye. See you, bye-bye.